Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin bab ke-7 ya, bab yakin dan tawakal. Nah, sekarang hadis ke-4. Ya hadis ke-4-nya semuanya ada 11-nya. Hadis ke-4 pendek, hadisnya cukup pendek tapi sangat menunjukkan nih. Hadis yang ke-4 ininya hadisnya pendek tapi sangat menunjukkan apa itu tawakal. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhu mislu afidati toyir. Pendek tuh, hanya sekiannya redaksi hadisnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yadkhulul jannata, akan masuk surga. Nah ini terjemahnya dulu nih ya, akan masuk surga. Aqwamun, kaum jamak dari kaumun, aqwamun ya kaum. Afidatuhum mislu afidati toir, yang itu kaum yang ini kalau menurut ilmu nahwu sarofnya aqwamun menggunakan tanwin, aqwamun gitunya, bertanwin nih kata ini. Kemudian setelah kata tersebut berupa kalimat. Nah kalimat ini adalah sifat dari kata aqwamun. Jadi kaum yang bagaimana gitu ya. Disebutnya atau istilahnya ini jumlah setelah nakiroh itu sifat. Itulah bahasa Arab. Tapi jadi jelas kan ininya maknanya dengan apa namanya dengan ditentukan gitunya, jelas itu disebutnya kedudukan atau jabatan katanya masing-masing kan maknanya jadi jelas. Ini adalah sifat yang kaum yang afidatuhum, afidah nih kata yang dipakainya afidah di sini ya, hati gitulah terjemahnya, demikian dulu ya. Hati mereka mislu afidati toir, seperti hati burung. Nah gitu, ini terjemahnya sekali lagi ini ya. Yadkhulul jannata, akan masuk surga kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Gitu hadis nama. Nah yadkhulul jannata ini dipastikan berartinya sudah disebutkan demikian. Yadkhulul jannata, ya, akan masuk surga. Yang bahasanya menggunakan akan, ya hanya karena kan itu surga itu nanti gitu ya. Nah, tapi ini berita gitu, berita yang ini berita atau ya berita itunya. Ini berita tentang kepastian. Ya, kepastian akan pastinya karena surganya kan nantinya, bukan telah atau sedang gitu kan. Surga itu nanti di akhirat pasti akan jadinya. Nah ini berita kepastiannya pasti akan masuk surga. Aqwamun sebetulnya mau menggunakan rojulun juga bisa, artinya pasti akan masuk surga. Mau jamak kayak ininya, mau tunggal gitunya kata yang dipakainya. Yang penting kan yang dipastikan akan masuk surga itu, ini normatif yang seperti apa? Yaitu yang hatinya itu seperti hati seekor burung.
Nah, itu maksudnya itu hadis tadi. Emang hati seekor burung bagaimana? Coba nu ieu teh anu wahai kau burung dalam sangkar teh. Sungguh nasibmu malang benar. Apa eta gitu burungna teh nu eta. Tak seorang pun ambil tahu, alah tahu nu ieu tah ada apa yang ada di hatimu. Tahu nu apaleun geuningan hati burung teh. Iya kumaha ari hati burung. Nah, maknanya soal demikian nih. Nanti di hadis berikutnya terselang satu hadisnya, ini hadis keempat, berarti nanti hadis yang ke-6. Padahal ini hadisnya sangat menunjukkan justru inilah makna tawakal. Nah, nanti di hadis berikutnya, di hadis ke-6 terselang satu hadis, berarti dari hadis yang sekarang itu menerangkan Allah memberi rezeki secara umum ya. Allah mau bagaimana itu cara Allah memberi rezeki secara umum, karena semua makhluk ya, karena semua makhluk itu yang memberi rezekinya hanya Allah. Di antaranya itunya pernyataan demikian itu yang ada di surat Fatir ayat yang awal ayatnya ayat 5 atau ayat 8 gitu. Nah, kita cari kepastiannya seperti ini ya, karena seperti juga yang di dalam bacaan sholat jenazah di takbir yang keempat. Ya, sholat jenazah gitu di takbir yang keempat itu Allahumma anta rabbuha. Ya Allah, engkaulah Tuhannya, itu Tuhan si jenazah nih ya kalau di dalam sholat jenazah. Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkaulah Tuhannya, wa anta rozaqtaha, dan engkaulah yang memberinya rezeki. Nah, ini pernyataannya nih, ini mudah-mudahan ya ketemu nih. Ini di surat Fatir nih kalau nggak salah nih ya. Surat Yunus ayat 31 yang kurang maknanya demikian ya. Kemudian surat An-Naml ayat 64, surat Saba ayat 24, surat Fatir ayat 3 ternyata, surat Fatir ayat 3, surat Al-Mulk ayat 21. Nah, yang menyatakan, yang saya ingat di surat Fatir seperti ini nih ininya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah, jangan lupa gitu ya. Berarti ingatlah akan nikmat Allah atas kalian. Hal min kholiqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Adakah pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Nah, ada beberapa ayat tadinya yang maknanya seperti ini. Nah, bagaimana Allah memberi rezeki ya seperti di dalam bacaan sholat mayit tadinya, karena termasuk ini berarti termasuk makna Rabbun, Allah itu Rabbun. Ya, sering bahkan dalam seruan, dalam menyeru Allah ketika berdoa itu ya, Rabbi atau Rabbana. Misalnya kan Rabbi itu menyeru Allahnya, doa Rabbi gfirli wali walidayya, atau Rabbana Tuhan kami. Nah, Allah dengan sebutan Rob itu maknanya apa gitunya, karena Allah itu nama tidak ada artinya ya. Allah itu nama dari Tuhan gitunya, namanya Allah, ada artinya nggak ada. Tapi Allah itu bagaimana? Nah, itu banyak. Kemudian Allah menerangkan sifat-sifatnya. Nah, di antaranya Rabbun itu yang menciptakan. Nah, ini juga yang memberi rezeki. Nah, karena Allah yang menciptakan, yang memberi rezekinya ya Allah yang menciptakannya, masa dibiarkan?
Ya masa Allah menciptakan manusia kemudian dibiarkan misalnya tidak diberi rezeki, bahkan ini kan terkenal gitu kan kalimat semua orang juga sudah sudah tahu ya dengan mengatakan orang rezeki kan sudah ada yang mengatur. Biasanya malah menang duit terjadi akan baiklah sabarlah kan rezeki sudah ada yang mengatur. Biasanya pun gitu. Ingat nanti rezeki sudah ada yang mengatur. Rek menang milik terjadi. Beri mengelus dada teh angre beri Allahu Akbar. Rezeki sudah ada yang mengatur. Benar sih itu bentuk ungkapan kesadaran itu benar. Urah beri kitu atuh urah beri Allahu Akbar. beri kukulutus angre nyalahkeun Allah. Nah tentang hal tersebut ya bagaimana Allah memberi rezeki. Di antaranya Rasulullah SAW itu menerangkan ya, seekor burung yang keluar pagi hari kemudian dalam keadaan perut kosong pagi hari itu keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong kemudian pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan perut sudah penuh. Nah ini nih bagaimana hadis ini kalau itu tentang memberi rezeki itunya Allah memberi rezeki itu demikian. Itu benang merahnya dari hadis tersebut adalah rezeki sudah ada yang mengatur iya bahkan Allah menetapkan rezeki bagi setiap individu setiap orang gitu ya. Itu sudah Allah tetapkan sejak orang itu masih berada di dalam kandungan ibunya. Rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi teknis berarti kan bagaimana teknisnya, bagaimana cara Allah membagikan rezeki. Rasulullah SAW mencontohkan dengan seekor burung yang keluar sarang pagi hari dengan perut yang kosong, kemudian kembali sore hari dengan perut yang sudah terisi penuh. Contohnya nama burung walet gitu deh. Burung walet itu selalu kalau subuh mereka keluar. Bahkan burung walet itu kan makanannya ganggang atau rumput laut lah gitunya kan di laut. Tapi sarangnya kan di gua. Andai ini ada orang yang memelihara burung walet di sini nih di jauh kan kalau di sini dari laut, dia akan pergi ke laut karena makanannya ada di sana. Pergilah mereka subuh itunya pagi hari keluar nanti pulang sudah dalam keadaan perut yang penuh. Burung sinya di sini yang dijadikan contoh oleh Rasulullah SAW karena di sini dianalogikannya dengan pasti masuk surga. Ini hadis tawakal nih ya berarti kan ini hadis kan bab tawakal, bab yakin dan tawakal. Ini salah satu hadisnya yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pasti akan masuk surga orang lah intinya tadi aqwamun itu jamak kaum pokoknya ini normatifnya lah siapapun berarti akan masuk surga orang-orang yang hatinya itu seperti hati seekor burung. Nah ternyata di hadis berikutnya juga tentang bagaimana Allah teknis Allah memberi rezeki itu kepada seluruh ciptaannya. Rasulullah SAW pun mengambil contohnya seekor burung juga. Nah padahal kalau kita lihat binatang lain nih, kita lihat binatang lain. Biasa saya mau jeung peucang lah. Kumaha teh mau jeung peucang teh. Kalau kita melihat ini contohnya semua binatang gitunya karena Rasulullah SAW pun kan mencontohkan soal teknis Allah memberi rezeki itu dengan seekor binatang, seekor burung. Nah kalau kita lihat misalnya di di kehidupan liar Afrika ya, banyak kan tayangannya lah gitunya di televisi yang seperti itu. Ternyata seekor citah gitu ya, citah yang kecepatan larinya luar biasa. Jadi kita bayangkan kalau dia berburu pasti berhasil karena kan mangsa-mangsanya lebih lambat berarti kan larinya.
pasti dapat lah itu, setiap berburu pasti dapat karena inilah hewan tercepat. Ternyata tingkat keberhasilannya setiap berburu itu 60% lah gitunya kalau saya lihat tayangan di yang demikian. Hanya 60%. Berarti 40% gagal. Nah, bahkan ada juga nih ya yang padahal kalau singa itu tertentu sih, singa itu kalau dalam situasi sulit mereka berkoloni gitu, ketika berburunya henteu mah masing-masing Nah, di antaranya itu kan ketika berburu seekor kerbau liar gitu, kerbau ini di ini ya itunya di kehidupan liar di Afrika. Ketika berburu kerbau liar Afrika yang bobotnya itu sampai 800 kg. Ini kalau dihadapi sendirian singa kewalahan. Makanya suka berkelompok gitu ya. Nah, ternyata kan resiko terbunuh waktu berburu seperti itu ada, dan itu kejadian. Yaitu yang tertanduk lah gitunya, ditanduk gitu oleh si mangsanya sampai mati. Ada juga yang cedera. Dia singanya cedera, kerbaunya lolos. Nah, ini menggambarkan tawakal yang luar biasa sebetulnya. Makanya ini hadisnya pendek ini, tapi ini benar-benar nih menunjukkan tawakal. Singa kukulutus sok gera. Singa marah-marah nggak? Singa menyalahkan Allah nggak? Dia sudah berusaha bahkan sampai cedera. Ada yang lukanya parah, bahkan ada yang sampai mati. Bagaimana, kenapa singa itu melakukan demikian? Ya itulah cara Allah memberi itu. Itulah cara Allah memberi rezeki kepada singa. Beda dengan kuda. Kuda kan gak usah lari-lari memburu mangsa, makan rumput saja yang ada di depannya. Ya, kuda kan rezekinya itu makanannya kan rumput ya, mereka nyantai aja makan rumputnya. Singa nuriweuh mah setiap kali mau makan kan harus berburu, setiap mau makan harus berburu, padahal resiko keberhasilannya juga rendah. Kenapa Rasulullah menyandarkan harus yang harus lah gitunya, yang pasti akan masuk surga itu kalau memiliki hati seperti hati seekor burung. Ternyata kan ya hati seperti apa? Hati binatang dalam arti mau binatang yang manapun sama. Ya, binatang yang manapun sama. Kalau ini yang saya lihatnya itu di kehidupan liar Afrika. Kalau mengalami musim kering yang ekstrimnya, yang keras itu ya, di daerahnya itu rumput tidak ada. Allah sudah memberi mereka naluri di mana yang ada rumput. Ternyata adanya itu di tempat yang harus menyeberangi sungai Nil. Di sana kan buayanya segede-gede apa? Mereka menyeberanglah itunya dengan berkelompok. Justru disebutnya pertahanan mereka itu dengan jumlah yang banyak, pasti ada korban. Itu sebagai pertahanannya, pertahanan kelompok, pertahanan mereka gitu untuk kelangsungan keturunan mereka, yaitu dengan jumlah yang banyak, pasti ada korban setiap kali menyeberang. Dan resiko itu mereka tempuh, artinya ya, karena menurut naluri mereka harus mencari rezeki. Tapi dengan resiko demikian, dengan hasil yang ya kalau tadilah seekor binatang buasnya yang mengejar-ngejar mangsa, padahal tingkat keberhasilannya tidak 100%. Kalau jadi kita berpikir begini, ketika hewan buas, singa, citah atau apalah itunya, ketika mereka gagal dalam berburu mangsa, mereka ini menggerutu nggak?
apalagi menyalahkan Allah, enggak berburu lagi. Bahkan dengan adanya yang kemudian mangsanya pasti sekuat tenaga. Kalau kerbau liar Afrika yang tadi mereka mampu melawan. Kalau misalnya anak menjangan, anak rusa, mereka nggak mampu melawan, pasrah saja. Kalau kerbau mampu melawan, ya mereka melawan, mempertahankan hidup. Ini juga takdirnya dari Allah. Kerbau itu akan mempertahankan hidup, tidak akan membiarkan dirinya diterkam, diam saja. kerbau kayaknya gedungu. Tapi kalau untuk mempertahankan hidup, mereka akan melakukan. Nah, bahkan dengan resiko cedera, bahkan mengalami kematian sekalipun, itulah teknis, itulah cara Allah memberi rezeki kepada mereka dan mereka lakukan. Ini kan tawakal itu harus ada amal. Tawakal itu kan harus ada amal. Nah, itulah amal yang mereka lakukan. Lalu hasilnya seperti apa? Ya, yang tidak sesuai keinginan itu kan mangsanya lepas, dianya sendiri cedera. Bahkan sampai luka parah yang kemudian tidak bisa berburu lagi, kemudian ya karena teknis mendapat rezeki dengan berburu, tidak bisa berburu lagi, kemudian kelaparan, mati. Mereka tidak pernah menyalahkan Allah. Eta tanya ya namanya diajar tawakal, mangga suka mau lah tinggal ikut. Mau udah kepecang benang tuh. Itu udah pecang lepas, mana nyelap di pagar kok kelutusan itu gitu. Nah, ini seekor burungnya di tamsil atau bahasa Arabnya aja ditasbihkan gitu ya. Ditasbihkan, disamakan, dianalogikan dengan seekor burung karena harus memiliki hati seperti hati ini di sini ya, afidatuhum mislu afidatit toir. Ini kata afidah itu yang dialah teh, kata afidah teh itu yang di surat apa? Kata afidah teh surat Al-Humazah ada kata afidah. Kita lihat dulunya ayat-ayat tersebut mengulang, sebetulnya kan sudah lama di kajian tafsirnya surat ini, yaitu yang kalla la yumbazanna fil hutamah, ya tidak sekali-kali dia pasti akan dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam al-hutamah gitunya. Wama androka mal hutamah, apakah kamu tahu apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang api Allah langsung disandarkan kepada Allah. Narullahi, api Allah, allati narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan, allati tatoliu alal afidah. Ini ada kata ininya di ayat tersebut, yaitu yang menjangkau afidahnya manusia atau siapapun yang disiksa di sana gitunya. Apinya itu akan membakar dan menjangkau afidah. Nah, afidah itu apa? Kalau secara bahasa mah afidah teh jamak dari fuad. Ya, jamak dari fuad. Fuad itu sering diartikan pemikiran, kecerdasan, akal gitulah. Banyak bahasa Arabnya ada fuad, itu ada akal, kolbun kan, itu kadang-kadang dengan makna yang sama. Nah, di sini yang dimaksud adalah ini hati. Kalau di sini bukan otak, bukan akal, bukan kecerdasan, tapi harus memiliki hati seperti hati seekor burung. Kenapa disandarkan kepada seekor burung? Di sini di bab ini juga gitunya. Tadi nanti dua hadis berikutnya yaitu tentang teknis Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, yang intinya adalah harus ada ikhtiar, harus ada usaha, harus ada amal.
Di sini kan penulis, berarti kan ya penulis kitab Riyadhus Shalihin kan menempatkan hadis ini dalam bab tawakal. Bagaimana nih kaitan dengan tawakalnya? Makanya kan definisi tawakal itu sejak awal berarti sudah namanya tawakal itu kan pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, disertai dengan ikhtiar. Ini yang menjadi amal manusia. Bayangkan kalau kita begini, dengan maknanya bahwa Allah itu kan sudah menetapkan, menentukan rezeki untuk semua makhluknya, bukan hanya manusia. Allah sudah menentukan rezeki untuk seluruh makhluknya. Yang ternyata teknisnya kan digambarkan demikian oleh Rasulullah. Nah, kalau manusia itu inginnya mendapatkan rezeki itu diam saja di rumah, lalu jatuh kayak uang dari langit, datang kayak rezeki, itu ibarat kalau burungnya dianalogikan dengan burung itu bersarang di atas pohon, lalu makanannya itu cacing, jangkrik. Itu kan banyaknya burung yang makanannya jangkrik, cacing kan di dalam tanah gitu adanya. Ya, terus apa burung ini maunya tinggal diam di sarang, nanti cacingnya datang menghampiri, nanti langsung gitu karena ya ke paruhnya yang sedang terbuka tinggal calangap sup cacing nanti kadinya talaganya. Nah, bukan begitu gitu. Allah memberi rezeki, analogikan ke burung itu adalah mereka ada usaha, ada ikhtiar, keluar sarang pagi hari pasti dapat rezeki. Nah, hanya apakah rezekinya itu seperti yang diharapkan? Nah, misalnya seekor singa tadi jauh kan dari harapan karena tingkat keberhasilannya itu kan bahkan sangat rendah. Tidak setiap kali berburu berhasil, enggak, bahkan bukan berhasil malah menghadapi resiko kematian. Artinya mereka tetap saja mereka melakukan, pokoknya berikhtiar, beramal, karena seperti itulah Allah sudah menetapkan. Ininya maksud disandarkan gitu kepada seekor burung, bahwa mereka itu artinya mereka keluar dari sarang pagi hari lalu mencari makan. Seperti apa hasilnya? Mereka tehe udah cek burung teh nggak tahu, entah pokoknya berusaha dulu. Nah, seekor singa tadi yang mengejar mangsa, segede apa mangsanya? Itu kerbau liar Afrika itu 800 kilogram, hampir 1 ton. Resiko kematiannya ternyata tinggi berburu yang seperti itu, dan benar itu sering terjadi. Tapi apa ketika berburu itu nanti berhasil? Belum tentu. Usaha saja dulu, adapun hasilnya mangsanya lepas, dianya cedera. Tapi masalahnya dia mengeluh nggak? Tetalah gitu intinya, sehingga mengeluh nggak kepada Allah. Nah, Allah hatinya menik kudu kieu-kieu teuing kira-kira hayang dahar. Mencek urang menik kudu kieu-kieu teuing kira-kira hayang dahar. Sampai beresiko gitulahnya, sampai beresiko kehilangan nyawa. Bari dahar kudu ngalpoe. Binatang tidak pernah mengeluh, tak aya pelajaran disandarkan kepada binatang. Binatang tidak pernah mengeluh, mereka akan tetap berikhtiar, mereka akan tetap berusaha, entah hasilnya seperti apa. Makanya kan didefinisikan tawakal itu sejak awal, pasrah, serahkanlah kepada Allah, disertai dengan ikhtiar dan yakin. Kalau untuk manusianya, dan yakin Allah tidak akan mengabaikan, tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mengacuhkan lah itunya ikhtiar amal. Artinya ikhtiarnya ini jadi amal. Allah tidak akan mengabaikan, tidak akan menyepelekan ikhtiar atau amal yang sudah dilakukan. Artinya karena itu jadi amal, kalau amal pasti ada balasannya. Kalau ikhtiarnya karena kan sejak awal sudah
menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, artinya ikhtiarnya itu tidak akan ikhtiar yang melanggar ketentuan Allah. Ikhtiarnya itu tidak akan dengan ikhtiar yang melanggar ketentuan Allah, pasti tidak, karena dari awalnya sudah dikaitkan dengan Allah. Nah, ini amalnya ini yang sebetulnya lebih penting. Dalam arti lebih penting ini yang akan diberi pahala, ini yang akan jadi pahala, amalnya ini yang akan jadi pahala. Sebetulnya kan lebih penting pahalanya dibandingkan dengan hasilnya. Kalau mengharapkan, menginginkan hasilnya itu seperti yang diinginkan, yang diperhitungkan, nah banyak kecewanya sehingga saja demikian. Banyak kecewanya gitu kalau hasil yang diinginkan itu anggaplah harus seperti yang diperhitungkannya. Artinya kalau seseorang itu akan berusaha lalu diperhitungkan dulu dengan usaha yang begini, maka hasilnya nanti seperti apa. Nah, kalau lebih ke itu gitunya yang dipentingkan, itu yang dianggap yang utamanya, banyak kecewa sehingga kita diges kukulutus kalau teh lamun mikirna kitu mah. Aing minjem kudu dahar hayang dahar wae kudu ripuh, dar ngudag heula jawa hasil hanteu saeueur ceuk sehingga teh nah atuh ari Allah nya. Geus mending atuh siga kuda we atuh saya teh kanan jukut nyantai teh kudu lompatan. Ya kuda itu kan ketika mereka itu kan mencari rezekinya itu ya sama kuda juga tadi ketika di daerahnya itu dilanda kekeringan, Allah memberi mereka naluri sehingga menurut naluri mereka nalurinya yang membawa mereka ke tempat di mana ada rumput, tapi ternyata harus menyeberang sungai Nil mereka lakukan. Hasilnya sebagian kan mati dimakan buaya. Mereka kan mau mencari rumput, bukan mau bunuh diri. Ya, mereka menyeberangi sungai Nil, masuk ke dalam sungai Nil, menyeberang, bukan mau bunuh diri. Mereka mau berikhtiar mencari rezeki. Seperti itulah juga ketentuan Allah bahwa pertahanan mereka ini dengan jumlah yang banyak. Artinya memang harus ada korban. Yang lain kan selamat. Kalau menghitung korbannya berapa? Nggak banyak sebetulnya dibandingkan dengan gerombolan ya ini ya yang sering yang pernah saya lihat itu di tayangan yang demikian itu kan ada kuda, ada wild beast itu namanya. Mereka itu bergerombolnya sangat banyak. Jumlah yang banyak itulah pertahanan mereka. Pasti ada korbannya. Anggaplah kalau untuk korbannya, untuk korban artinya dia ini pergi mencari padang rumput, ternyata dia termasuk korban yang dimakan buaya di sungai Nil. Eta teh pahalana teh gede, eta teh pahalana jihad mun jelema mah teh mun jelema maot di dinya teh pahalana teh pahala jihad teh besar karena dia mengikuti ketetapan Allah. Matinya itu sedang dalam taat kepada Allah. Hasilnya mati bukannya dapat rumput. Nah ininya maknanya disandarkan kepada seekor burung gitunya. Rasulullah menyebut burung itu sebetulnya itu sama. Ini justru yang saya katakan di awal, ini hakikat dari tawakal. Artinya janganlah gitunya, jangan lebih mengutamakan hasil. Kan hasil bagian Allah, sementara kita menginginkan hasilnya itu sesuai dengan perhitungan, sesuai yang kita inginkan. Bari sadar geuleuh nanti pan bari sadar kan hasil bagian Allah. Manusia itu hanya bagian manusia itu adalah ya ikhtiarnya itu. Disandarkan kepada seekor burung atau bintang yang lainnya. Saya katakan singa tidak pernah mengeluh dengan teknis, berarti kan dengan teknis atau dengan cara Allah membagikan rezeki, itulah teknis Allah memberi rezeki untuk singa.
Dan bukan hanya itu, sama saja semuanya. Ya sama semuanya, intinya ada usaha dari mereka. Kalau burung kan ya terbanglah keluar dari sarangnya. Burung juga sama, ketika ketika mencari rezeki itu ada resiko nggak bagi mereka celaka atau resiko celaka bahkan sampai membawa kepada kematian. Kalau semacam burung pinguin. Ya pinguin gitunya, mereka makannya apa? Ikan di lautan. Ternyata di laut itu sudah ada anjing laut yang menunggu. Nah gitulah, tainya disandarkan kepada binatang. Mungkin ini juga maknanya ya, bahwa kalau manusia itu sudah tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pendengarannya, penglihatannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah itu ayat-ayat Allah itu yang tadi diantaranya soal, karena kan Allah itu Rabbun, Allah pencipta yang menciptakan seluruh makhluk. Allah juga yang memberi rezeki. Pahami berarti bagaimana soal Allah memberi rezeki. Yang tidak menggunakan yang itu di surat Al-A'raf 179 ya. Ayat itu kan diawali dengan kami pastikan akan menjadi isi neraka jahanam, pengisi neraka jahanam, orang-orang yang punya hanya akal lah, manusia banyak tidak digunakan, punya pendengaran. Ini tiga nih yang disebut-sebutnya akal, pendengaran, penglihatan, akal. Allah menyebut mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk. Binatang tadi singa mah ya inilah resiko dari teknis yang Allah tetapkan. Berburu mangsa tidak 100% berhasil, bahkan ketika berburu itu ada resiko sampai kepada resiko kematian. Itu saja gitunya, singa nggak pernah protes, ditetapkan harus seperti itu ya mereka lakukan saja. Kalau mau makan ya berburu, nggak pernah protes. Sayang singa kuda ingin seperti itu kijang gitunya, ketika mereka makannya rumput, nggak usah ngejar-ngejar mangsa. Dan ketika mereka berburu tidak berhasil, mereka tidak pernah mengeluh. Itulah anggapannya, mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh dengan ketetapan Allah. Nah ini yang definisi tawakal itu sejak awal. Pasrah, artinya pasrah di situ kan menerima apapun yang Allah tetapkan. Burung itu menerima yang Allah tetapkan. Kalau mau makan terbang cari. Jangan sekali artinya dalam diri, anggapannya dalam diri, dalam hati atau dalam pikiran. Hari mana usah mikir tuh. Nu eta teh bahaya ka burung dalam sanggar teh lah. Dikurungan teh tuh. Sungguh nasib bumelang benar. Apa burung pernah berpikir atunya manusia cacing nak kadiekeun ku Allah teh lah gitu, saya mah ngagoler calangap cacing yang datang masuk ke mulutnya, atau jangkrik itu halaliber gitu keluar dari dalam tanah kemudian terbang masuk ke mulut burung. Genah mun kitunya cek manuk gitu, genah urang tinggal ngagoler gitu nanti cacing atau jangkriknya masuk tinggal teleg warag terab nuhun Allah gitu. Burung tidak pernah berpikir seperti itu, tidak pernah mempertanyakan, berartinya tidak pernah mempertanyakan mengapa Allah menetapkannya demikian. Mereka menerima. Ini kan tawakal itu kan pasrah sepenuhnya kepada Allah, artinya ya terserah. Kalau sudah pasrah berarti ya terserah Allah mau menetapkan bagaimana. Dan itu harus diterima. Oh ternyata saya harus pergi ke laut karena makanannya ada di laut. Burung walet mau pergi meskipun sarangnya di sini berapa ratus kilo untuk untuk sampai ke laut yang ada makanannya. Mereka akan pergi, nggak pernah mengeluh.
Ini maknanya disandarkan kepada seekor burung seperti hati seekor burung. Kurang lebih demikianlah nanti dengan hadis yang berikutnya nih. Itu soal hadis yang menerangkan bagaimana Allah memberi rezeki. Rasulullah itu menerangkannya, ya lihatlah seekor burung bagaimana dia. Ini tawakal manusia tak? Karena berarti kan benar gitu, tawakal itu harus sejak awal pasrah, sejak awal memang mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Sejak awal berarti pasrah, berarti mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Artinya tidak akan mengeluh, apalagi menyalahkan ketika Allah menetapkan sesuatu. Kemudian dibarengi dengan pasti harus ada amal, pasti harus ada ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Singa saja demikian, burung saja demikian. Kemudian hasil seperti apa? Cedera cek singa teh. Iya tuh tinggali. Oh mas mana kan mengudah gede pocang, oh boro-boro penggor sesukulah gede. Tiasa panggil jeung mau mana sing udah gede pocang lah boro-boro cenah penggor suguna gede cenah tuh. Digadil cenah ku kijang teh kan tanduk digadil sukuna. Ketinggali cici mau gitu. Mana semua udah gede dah boro-boro cenah suguna geus penggor kieu cenah. Sudah tidak bisa berburu, kemudian mati banyak yang demikian. Itu binatang yang apanya kalau ini termasuk rantai makanan yang di atas itu kan mereka itu mangsa. Tidak ada yang memangsa singa, matinya dengan cara demikian. Mereka tidak pernah mengeluh, Allah menetapkan demikian. Pelajarannya, substansinya dari hadis ini. La yadkhulu mah henteu atuh. Yadkhulul jannata, pasti akan masuk surga. Aqwamun, nya kaum-kaum yang afidatuhum mislu afidatit thair, yang hati mereka itu seperti hati seekor burung. Walah, hari hati seekor burung teh kumaha ieu teh. Nya eta tanyakeun kana eta teh burung dalam sanggar. Manuk dininya mah eta teh anu sungguh nasibu melang benar atuh. Nah, setelahnya ini hadisnya juga pendek nih seperti itu. Justru ini hadis ini yang menunjukkan, nah inilah hakikat dari tawakal. Pantas kalau Rasulullah menyatakan pasti akan masuk surga. Ya, kalau atau seseorang gitu yang hatinya seperti hati seekor burung, tidak pernah mengeluh, mempertanyakan, Allah tetapkan demikian karena sejak awal memang sudah pasrah, sudah menyerahkan sepenuhnya, sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Lalu ketika Allah menetapkan, menentukan A, B, kenapa kita mempertanyakan? Atau jauh, kalau begitu jauh dari mana tawakal? Kenapa masih mengeluh? Kenapa masih mempertanyakan kepada Allah? Mestinya nih kalau sebagai manusia lah gitunya. Mestinya kalau sebagai manusia mestinya bergembira karena tahu Allah itu tidak pernah salah. Apa yang Allah tetapkan itu pasti benar. Manusianya saja yang bodoh. Kenapa masih mengeluh? Kenapa masih mempertanyakan? Manuk matara, burung enggak pernah mempertanyakan kepada Allah. Semua binatang lah intinya ini, binatang itu tidak pernah ada yang protes gitulah. Bukan hanya seekor burung sih, ini hanya menyebut saja salah satu jenis binatang. Karena hakikatnya sama, Allah juga menetapkan rezeki untuk semua jenis binatang itu sudah Allah tetapkan dengan ketentuannya masing-masing dan mereka menerima. Mereka jalani saja ya apa yang Allah tetapkan. Nah, kalau memiliki hati ini pasti akan masuk surga orang yang memiliki hati seperti hati seekor burung. Hakikat tawakal justru belajarlah tawakal kepada binatang. Ya, kepada binatang mereka tidak pernah mempertanyakan, mengeluh, apalagi mempertanyakan, apalagi menyalahkan Allah.
Nah, gara-gara Allah itu mending kudu kieu-kieu teuing hayang dahar ge mun diriweuh, ripuh, enggak pernah ada singa yang mengeluh demikian. Ya berarti kan ini substansinya gitunya karena Rasulullah menyandarkannya kepada binatang gitu, hakikatnya bukan seekor burung nih. Nah, inilah hakikat dari tawakal, pasti masuk surga. Apalagi ini tadinya kalau untuk yang beriman lah khususnya, apalagi untuk orang yang beriman mestinya bergembira dengan semua ketetapan Allah karena yakin Allah tidak pernah salah. Sementara kalau harus mengikuti yang dari dirinya, kemauan dirinya, harapan dirinya, ya salah wae jelema mah, justru banyak salahnya, salah wae kita jelema mah. Manusia itu nggak akan pernah benar. Nah, mestinya bergembira. Anggaplah binatang itu menjalani takdirnya, mereka itu bergembira. Seekor burung yang keluar dari sarangnya, mereka itu dalam keadaan bergembira karena tawakal. Anggaplah, ya burung kan tidak bisa menentukan sendiri, ternyata Allah menentukan demikian, maka burung itu menjalani ketetapan Allah itu dengan bergembira. Ketika berikhtiar, berusahanya itu bergembira. Ini kalau bagi orang yang beriman, maka karena yakin usahanya itu akan diberi pahala. Karena sebetulnya ya kan yang lebih penting itu dapat pahala dibandingkan dengan hasil yang sesuai harapan. Ya, yang lebih pentingnya itu adalah dapat pahala dari pasrahnya, dari ikhtiarnya, dari keyakinannya terhadap Allahnya bahwa Allah pasti memberi pahala. Itu yang lebih apa namanya, mestinya itu ialah yang lebih mendatangkan keyakinan, bahkan sampai merasa bergembira dan nikmat ketika menjalani, ketika melakukan ikhtiar atau usaha, karena pasti dapat pahala. Yang kemarin juga hadis berapa? Hadis pertama kan ya, bahwa syarat masuk surga tanpa hisab itu dua kan sebetulnya kan, tidak musyrik dan tawakal. Kenapa kok begitu mudah gitunya? Mudah anggaplah cuma syaratnya cuma dua, ternyata gampang. Ya, nikah hiji, tidak syirik, tidak musyrik, anggaplah gitunya, ini lebih mudah mungkinnya untuk dipenuhi. Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, ternyata kan tawakal itu harus sampai kepada taeta, riang, gembira, nikmat. Dari awal nikmatnya itu karena sudah saya pasrahkan kepada Allah. Kalau saya harus menentukan sendiri, pasti nggak mampu. Nikmat karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang Allah kan yang maha segala-galanya. Tetah nikmat nanti karena sudah menyerahkan kepada Allah yang maha segala-galanya, maha tahu, maha berilmu, maha kuasa. Kemudian Allah menetapkan apa? Ikhtiarnya pun akan dilakukan dengan perasaan bergembira. Kemudian hasilnya seperti apa? Apapun hasil yang ditetapkan oleh Allah pasti diterima dengan rasa gembira dan nikmat. Sebetulnya kan lebih yang paling mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan itu dapat pahala. Tawakal yang hakiki mah kalau sudah sampai demikian, nah itulah tawakal yang sesungguhnya. Jauh berarti dari kata menyalahkan Allah, mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu gitunya atas apa yang Allah tetapkan. Mengeluh saja tidak ada. Tawakal yang hakikat mah harus sampai merasa bergembira dan nikmat ketika ditetapkan sesuatu oleh Allah dan menjalani ketetapan Allah tersebut. Kalau sudah sampai muncul itunya riang, gembira, ceria gitunya, tawakal mah.
Da orang yang tawakal mah berarti selalu bergembira, selalu nikmat, nggak pernah sedih berarti dengan apapun yang Allah tetapkan. Adapun sedih naluri, ya sedih naluri teh misalnya ketika Rasulullah Rasulullah itu kan anaknya 7 orangnya Rasulullah SAW itu, laki-laki 3, perempuan 4, semuanya meninggal lebih dulu. Dan ketika anak-anak beliau meninggal itu beliau sedih secara naluri sebagai seorang ayah, itu gak bisa dihalangi, gak bisa temenang sedih. Di mana temenang sedih? Ulah cerik oke ulah ulah cerik mah tetang diceng-cerikan. Rasulullah menangis, iya, bahkan para sahabat sampai melihat itu air mata Rasulullah berlinang lah itunya ketika kematian anak beliau. Tapi kan Rasulullah kan ketika ada sahabat yang menanyakan, seolah-olah mungkin dalam diri sahabat itu, dalam pikiran para sahabat itu, kenapa Rasulullah menangis? Kan tahu, sebutlah, kan tahu, bahkan kan yakin ini ketetapan Allah, kenapa mesti menangis? Apa tidak menerima? Seolah-olah demikiannya. Apa tidak menerima Allah tetapkan demikian? Ternyata kan Rasulullah menjawab kurang lebih kan yang menangis itu bapaknya. Rasa sedih yang tidak bisa itu naluri yang Allah berikan. Justru itu karena rahmat Allah. Mana ada orang tua tidak menyayangi anaknya? Itu rahmat Allah. Di antara rahmat Allah. Jangankan manusia, binatang juga demikian. Binatang juga ada yang masih anak-anak itu, binatangnya masih kecil, menangis ketika ibunya dibunuh oleh manusia. Ada juga yang sebaliknya, induknya yang menangis ketika anaknya diburu oleh manusia. Manusia apalagi piraku itu menang cerik, ulah cerik. Ulah cerik. Ulah cerik, datang diceri-cerikan pokoknya mah. Jangan ditanya kemana aku pergi lah pokoknya mah. Cicing ke mana lah ke aing, pokoknya jangan ditanya kemana aku pergi. Dan jangan disesal aku tekan kembali. Goodbye. Dadah pokoknya mah. Nah Rasulullah itu menangis, para sahabat menanyakan kenapa Rasulullah kok menangis? Kok salah demikian juga pertanyaan para sahabat. Ya bukankah engkau yang paling yakin terhadap takdir? Rasulullah kan menjawab, yang menangis ini bapaknya. Tapi dibalik itulah itunya ada kegembiraan dalam diri Rasulullah. Aku tahu dibalik kematianmu, kalau nggak salahnya kepada itu Ibrahim, anaknya ya Rasulullah itu yang laki-laki diantaranya namanya Ibrahim. Aku tahu di balik kematianmu ini adalah rahmat dari Allah. Dapat rahmat, gembira atau sedih? Sedihnya itu sedih naluri sebagai seorang ayah, itu nggak bisa tadi ulah curi mah bisa pokoknya mah. Tapi Rasulullah kan paham masalahnya sehingga beliau menyabdakan demikian. Aku tahu di balik kematianmu ini rahmat ini dari Allah. Ini kasih sayang dari Allah. Entahnya misteri atau hikmah apa gitu dibalik. Kenapa gitunya anak-anak Rasulullah itu semuanya meninggal lebih dulu, hanya menyisakan satu yaitu Fatimah. Itu pun tidak lama. Rasulullah kan sebelum meninggalnya sudah mengatakannya kepada Fatimah, setelah aku meninggal nggak lama kamu akan menyusul. Atau di Fatimah begitu kan malah bergembira lagi. Ya, tidak lama setelah kematianku itu kamu akan menyusul. Dan memang tidak lama, hanya berselang 6 bulan. Ya, Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra ini sosok yang luar biasa nih ya. Sahabat perempuan, berarti salah seorang sahabat perempuan yang ya itu anak kandung ini Rasulullah SAW, meninggal di usia 28 tahun. Masih muda tuh Fatimah meninggalnya.
Fatimah malah bergembira. Setelah kematianku, tidak lama setelah aku meninggal, kamu akan menyusul. Nah, kembali lagi ke sini nih, intinya nih, cobalah gitu, bukan cobalah, ya belajar gitunya, pasti belajar gitu, sebut belajarlah tawakal dari binatang. Yang intinya demikian kan, dengan definisi ya, sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Lalu mereka jalani, berarti gitu kan. Lalu mereka nih binatang ini kan, ya mereka menjalani ketetapan Allah yang atau apapun yang Allah tetapkan bagi mereka. Kalau soal hasil, artinya singa juga tahu ada resiko cedera, ada resiko kematian ketika menjalani ketetapan Allah itu, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Sok tanyakan ke manuk, itu tadi teh burung dalam sangkar. Sungguh nasibmu malang benar. Coba tanyakan kepada binatang andai gitunya, apa mereka pernah mengeluh ya? Kenapa Rasulullah di sini mentasbihkan, menganalogikan, menyandarkan kepada hati seekor burung, afidah gitunya, afidahnya seekor burung. Tadi teh kalau manusia mah hati teh bagian hati nurani mungkin terjemahnya gitu ya, hati yang paling dalam. Itulah yang kalau di ayat tadinya yang allati tatoliu alal afidah, siksaan api neraka itu akan dimulai dari fisik, jasad berarti bagian luar, kemudian siksaannya, rasa sakitnya, narullohnya, api Allah yang al-muqaddah yang dinyalakan itu akan terus merembet sampai kepada bagian terdalam dari manusia, yaitu afidah, hati nurani. Bahasa kitanya apalah gitunya kalau suka diartikan, yaitu akal untuk memahami, menyehati untuk memahami. Nah kalau afidah itu bagian yang yang paling dalamnya. Kalau siksaan neraka tadi anggaplah dimulai dari bagian luar gitu, jasadnya, fisiknya, merembetlah ke bagian dalamnya, yaitu bagian ruhnya. Dan di antara semuanya itu, ini bagian terakhir gitu yang kena, yaitu afidah. Disebutnya lubuk hati biasanya kan. Lubuk itu bagian yang ya lubuk teh leuwi bahasa Sunda nama palung, leuwi, lubuk itu bagian yang terakhir yang terkena oleh siksaan neraka. Nah puncak berarti puncaknya rasa sakit disiksa di neraka itu kalau sudah sampai di afidahnya. Nah harus memilikinya hati, anggaplah itulah terjemah namanya tadinya, pasti akan masuk surga. Siapapun yang memiliki hati seperti hati seekor burung. Ini bab tawakal ini. Ya, ini tentang tawakal. Inilah tawakal yang sesungguhnya. Kurang lebih lah demikiannya. Semua binatang itu tidak pasrah hati, menerima sepenuhnya ketetapan Allah bagi mereka, dan mereka menjalani apa yang Allah tetapkan itu tanpa tanpa rasa keberatan, tanpa ada pertanyaan. Mereka menerima sepenuhnya ketetapan Allah itu, mereka menjalaninya dengan bahkan dengan riang gitu. Mereka menjalaninya dengan riang, dengan gembira, dengan perasaan nikmat, karena yakin Allah menetapkan demikian itu pasti benar, karena Allah tidak pernah salah. Tetalah bab etana gitunya mesti belajar nih terhadap burung. Belajarlah terhadap binatang. Itu substansinya bahwa menerima ikhtiar menjalani ikhtiarnya untuk orang yang beriman, untuk orang Islam ada nilai lebih, bukan hanya yang itu. Karena yang tadinya yang saya katakan bahwa yang lebih bernilai dan yang lebih penting adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan, menyepelekan, mengabaikan ikhtiar garis miring amal yang sudah dilakukan. Artinya Allah pasti memberi pahala. Nah karena yang lebih utama, yang lebih penting sebetulnya nih
hakikatnya atau sebetulnya yang lebih penting bagi manusia di bumi ini adalah pahala. Karena kalau mendapatkan hasil, misalnya kalau untuk manusia mendapatkan uang yang banyak, untuk apa uang yang banyak kalau nggak dapat pahala? Pahala lebih penting gitu, karena inilah yang akan menjadi bekal, kan pahala itu ini yang akan menjadi bekal untuk kehidupan nanti. Kalau uang ya sudah, ketika meninggalkan uang ditinggalkan, harta semuanya akan ditinggalkan. Berarti ini yang harus ditanamkan gitu pada orang-orang Islam, ketika menjalani sesuatu itu adalah yang lebih penting itu adalah pahala dari yang dia lakukan. Adapun hasilnya kan baik gede atuh. Ya nyala tuh. Hasil kan baik itu macekil ge. Hasilnya kan baik tuh geledegan gitu. Nah, tadi soal hasilnya kan ya binatang juga demikian kan. Ini kan Rasulullah menganalogikannya dengan binatang. Kemungkinan berhasil, kemungkinan malah celaka, cedera, bahkan sampai mati. Mereka ridho, itulah binatang mah ridho karena mereka demikian itu menjalani ketetapan dari Allah. Mereka sudah taat kepada Allah. Singa lamun singa ka surga geus ka surga tah singa mah tadi singa mah ka surga enggak pernah mereka kan yang tahu, bahkan ke surga pun tanpa hisab karena mereka tawakalnya total, mereka tawakalnya benar-benar tawakal. Binatang manusia masih saja selalu ada, nah hanya segitu gitu tah sakitu cek orang Sunda mah sakitu geus kitu kieu kurang kumaha padahal mah nya nah hasilna teh cek Allah teh aing mah kana duit keneh wae cenah. Kenapa selalu mempertanyakan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan, padahal kan hasil tidak sesuai keinginan itu kan kadang kurang kadang lebih keur lebih dingin we sugan inget kalau henteu tuh aing teh aing geus doraka cek kalau teh aing doraka deui we jelema teh teu kitu teu kieu teh kan jadi doraka we hasilna teh pantas kan. Kalau tawakal mah satu-satunya gitulah selain terbebas dari syirik, tawakal ingin masuk surga tanpa hisab. Bagaimana kalau ingin tawakal? Nges ngukut eta ngukut cangkurileung sok tanyakeun tah. Coba konsultasilah kepada seekor burung itu. Coba konsultasi kepada seekor burung. Karena Rasulullah itu hadis ini kan Rasulullah menyebutkan ya pasti masuk surga orang yang hatinya seperti memiliki hati itu seperti hati seekor burung. Oh, berarti kudu konsultasi kepada seekor burung. Orang ngukut cangkurileung ge mah cangkurileung we lah nu murah nu 10 ribuan kira-kira cangkurileung mah para dagang gampang gedang gitu cangkurileung tong nu mahal-mahal bisi paeh. Nah gitulah saya kira sudah jelasnya nih maksud Rasulullah SAW dari hadis ini yang menyabdakan demikian. Yadkhulul jannata pasti akan masuk surga aqwamun nya kaum atau siapapun atau seseorang atau orang yang afidatuhum yang hatinya mislu afidati tohir seperti hati seekor burung. Ya dengan penjelasan yang barusan lah gitunya bukan hanya burung tapi binatang seluruhnya sama. Benar-benar ini memenuhi yang dimaksud dengan itu tawakal mah. Tidak pernah pasrah sejak awal, artinya tidak pernah mengeluh, mempertanyakan, apalagi menyalahkan ketetapan Allah. Lalu jalanilah ikhtiar, usaha sebagai itu yang menjadi bagian dari manusia. Kemudian hasil nggak penting, itu sebetulnya nggak penting-penting amat sebetulnya soal hasil. Karena yang paling penting yang dari sebuah yang namanya ikhtiar itu adalah dapat pahala. Susah gitu, ingin dapat pahala teh sulit. Kenapa saya katakan demikian? Ya buktinya lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan dengan yang masuk
Ya masuk surga kan Rasulullah sudah menyampaikan tentang hal tersebut jauh bahkan perbandingannya. Sementara untuk masuk surga itu kan harus nabung kumpulkan pahala. Ini sulit berarti berat. Padahal semestinya karena setiap detik sebetulnya lahnya setiap detik dari umur manusia itu isinya adalah amal dan amal itu harus tawakal. Setiap beramal itu berarti harus ada tawakal di dalam hatinya, baru dapat pahala. Terus setelah satunya hadisnya pendek, tapi ini justru nih kalau ketika saya baca, wah inilah tawakal yang sesungguhnya. Demikiannya hadis yang keempatnya, baru ya keempat. Nanti yang kelima, wah apalagi yang kelima ini Rasulullah sendiri ini menerangkan Rasulullah sendiri, ya pastilah beliau itu yang paling bertawakal. Rasulullah itu pastinya orang yang paling tawakal. Nanti di hadis kelima itu contohnya Rasulullah itu yang ini nih hadisnya. Rasulullah ketiduran lalu pedangnya diambil oleh orang kafir, oleh musyrik. Kemudian itu kan dihunuskan kepada Rasulullah sambil mengatakan, siapa yang akan menolong kamu? Allah. Nah, itu kan tawakalnya luar biasa. Siapa? Allah, sampai 3 kali Rasulullah menyebut. Dengan jawaban Rasulullah itu terlepaslah pedang dari tangan si orang kafir dan orang itu leles ngudupruk cek orang Sunda mah. Leles ari tawakal nu bener nama. Nah itu nantilahnya hadis yang keempat. Itu hadis yang kelima tentunya tentang tawakal, itu yang menerangkan Rasulullah mengalami kejadian demikian. Itu juga sama tuh menunjukkan ternyata tawakal yang hakiki itu sampai seperti itu efeknya itu dampaknya. Dan kejadian itu seorang kafir, seorang musyrik saja sampai lunglai tangannya, pedang yang sedang dipegangnya itu sampai terlepas. Luar biasa berarti kan, itu menunjukkan kekuatan tawakal itu sampai sedemikian rupa.